Masih bersama saya Adini dan kembali kami sampaikan berita Padang hari ini. Seorang tauke durian di pesisir selatan mengirimkan ribuan durian setiap hari keluar Sumatera Barat. Ikan rinua khas Danau Maninjau, Kabupaten Agam ternyata bisa diolah menjadi aneka makanan lezat seperti rendang keripik. Puluhan pedagang Jalan Minangkabau mendatangi kantor DPRD Kota Bukit Tinggi. Mereka meminta anggota dewan menghentikan pembangunan proyek pemasangan kanopi di sepanjang Jalan Minangkabau. Aksi tersebut dilakukan karena pedagang merasa aspirasinya tidak ditanggapi Pemko Bukit Tinggi. 4 hari sebelumnya, pedagang telah menggelar orasi di jalan, memprotes rencana pemasangan kanopi tersebut. Pedagang dan anggota DPRD berdebat dengan alot. Pedagang menuntut anggota DPRD memahami aspirasi mereka dan menentang pembangunan kanopi tersebut. Sedangkan anggota DPRD bersikukuh dan bertahan dengan aturan yang ada. Masyarakat, sayangi masyarakat. Jangan sampai anggota DPR tua. Kalau dikecewakan nafsu kami kok. Sekretaris Kota Bukit Tinggi yang awalnya tidak hadir, akhirnya datang ke DPRD. Namun, keinginan pedagang itu tidak dapat diputuskan sepihak oleh DPRD ataupun Sekda selaku Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah. Alasannya, tuntutan tersebut harus dibicarakan dulu di tingkat Forkopimda. Kesimpulan dari saya bahwasanya semua ini akan saya bawa nanti ke dalam rapat Forkopimda. Kenapa? Karena rapat Forkopimda itu adalah salah satu materi yang akan kita bahas adalah tentang auditing ini. Itu. Jadi tidak lebih dan tidak bukan, saya tidak bisa mendahului keputusan Forkopimda. Salah seorang pedagang mengungkapkan kekecewaannya terhadap kebijakan Wali Kota Bukit Tinggi yang melaksanakan proyek pembangunan kanopi tersebut. Tolong mundur keinginan wali kota, 2 langkah mundur. Sayangin masyarakat Bukit Tinggi, terutama Jalan Minangkabau. Karena orang Jalan Minangkabau waktu kampanye memilih wali kota Herman Safar. Sekarang keinginan kita nggak didengar sama wali kota Herman Safar. Ketua Syarikat Pedagang menyampaikan, seluruh pedagang di Jalan Minangkabau menolak pembangunan tersebut. Penolakan itu juga didukung Nenek Mama Pangkat Tuo Nagari Kurai Limo Jorong. Bisa ditawar lagi, tidak ada auning. Kalau sampai misalnya Forkopimda mengeluarkan keputusan yang aneh atau di luar tersebut, kami justru berpikir-pikir atau mungkin punya asumsi yang nggak jelas jadinya. Pasti melihat bagaimana penolakan masyarakat pun anggota dewan juga sudah menjelaskan, kami tidak menginginkan owning dan itu harusnya menjadi keputusan dari Forkopimda. Sebenarnya keputusan wali kota ini bukan Forkopimda dalam ini. Setelah bernegosiasi, disepakati pemasangan kanopi dihentikan sementara. Sambil menunggu hasil pertemuan Forkopimda, pedagang protes karena kanopi akan menghambat cahaya matahari. Tak hanya itu, pemasangan kanopi juga bertujuan untuk memfasilitasi pelaku UMKM berdagang di malam hari. Jika itu terjadi, maka pedagang akan rugi besar karena mereka harus menyewa toko dengan harga mahal, sedangkan pelaku UMKM hanya membayar retribusi harian. Dina Amrina melaporkan dari Bukit Tinggi. Kabupaten Kepulauan Mentawai berulang tahun yang ke-23. Tidak terasa, kabupaten yang dulunya merupakan bagian dari Kabupaten Padang Pariaman sudah menginjak usia lebih dari 2 dekade. Hanya saja, sampai kini, Kabupaten Kepulauan Mentawai masih masuk dalam kategori daerah tertinggal di Indonesia. Berbagai terobosan sudah dilakukan oleh para pemimpin dan banyak pembangunan fisik di Mentawai. Hanya saja, pencapaian itu masih dianggap kurang. APBD Mentawai tahun 2022 sebesar 883 miliar rupiah. Angka ini tergolong rendah untuk mengentaskan kemiskinan
yang mencapai sekitar 13.000 orang atau 14,43% dari sekitar 90.000 jiwa penduduk Mentawai. Mentawai punya objek wisata yang mendunia. Ombaknya menjadi incaran peselancar dunia. Tiap tahun puluhan ribu wisatawan asing berselancar di Mentawai. Namun ternyata pariwisata hanya berkontribusi 0,7% dari PAD. Demikian juga dengan bidang pertanian, perkebunan, dan perikanan masih belum digarap maksimal, yang hanya menyumbang 2,6% dari pendapatan asli daerah. Walau demikian, Ketua DPRD optimis kendala tersebut harus dituntaskan dengan kerja keras untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat Mentawai. Ya, kita udah lihat banyak kemajuan untuk di Kabupaten Pulau Mentawai. Tentu di momen ulang tahun ini kita juga perlu introspeksi diri, melihat kira-kira apa yang belum tuntas kita tuntaskan, kita kerjakan. Itu yang harus kita genjot ke depan untuk kita semakin kerja keras untuk mewujudkan pembangunan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Pulau Mentawai. Sebagian besar warga yang berdomisili di kabupaten terluar di Sumatera Barat ini adalah pendatang dari Padang, Pariaman, Nias, dan Sumatera Utara. Mereka merasa nyaman tinggal di Mentawai karena saling bertoleransi untuk menjaga keharmonisan. Kita dapat melihat kekompakan masyarakat berbagai etnis suku, ada Minang, Batak, Nias. Mereka bergabung untuk bersatu untuk membangun Mentawai. Disinilah kita melihat bahwa masyarakat itu sekalipun mereka berbeda agama, berbeda suku, namun mereka tetap terikat oleh satu persatuan Kabupaten Pulau Mentawai. Jadi untuk kedepannya Mentawai akan lebih kuat jika setiap individu masyarakat bisa meningkatkan persatuan mereka dalam berbagai bidang. Pemekaran Kabupaten Kepulauan Mentawai bersamaan waktunya dengan beberapa daerah lain di Sumatera Barat, yakni Solok Selatan, Darmasraya, Pasaman Barat. Namun 2 dekade berselang, hanya Mentawai yang masih berstatus daerah tertinggal. Kabupaten lainnya telah lama meninggalkan status tersebut. Beni Eka Putra melaporkan dari Mentawai. Amri Manto, seorang tauke durian di Kampung Akad, Negari Kambang Utara, pesisir selatan, setiap hari mengirimkan durian keluar provinsi Sumatera Barat. Dalam sehari ia bisa mengirimkan 5.000 hingga 7.000 durian ke Medan, Jambi, Aceh, dan Pekanbaru. Durian yang dikirimkannya berasal dari berbagai daerah di Kabupaten Pesisir Selatan, terutama Kampung Akad, Kecamatan Lengayang ini. Sudah hampir 3 tahun belakangan, Manto memasok durian untuk dikirimkan ke pabrik maupun ke tempat pengolahan durian. Belasan orang dipekerjakan Manto sebagai tukang muat durian. Biasanya dalam sehari bisa memuat 5 hingga 6 truk dengan isi 2-3 ribu durian. Upaya yang didapat tukang muat mulai Rp150.000 hingga Rp300.000 per harinya. Selain itu, pekerja ini juga memperoleh sarapan dan makan siang. Ya setiap hari tergantung lah pekerja kita kan. Kalau duriannya numpuk, ya ditambah lah gaji sedikit. Rata-rata 100.000 lah, 150 satu hari. Terus Ada kemajuan membantu untuk rumah tangga ada lah. Gitu. Bapak bekerja di sini sudah 3 tahun lebih kurang. Sebelum sini saya bekerja sebagai petani. Sebagai petani ya Pak. Jadi ini Eko selama musim durian, kami bekerja di sini menambah sampingan kan gitu. Amri Manto sebelumnya bekerja sebagai pedagang pakaian selama 10 tahun. Kemudian beralih menjadi tauke ternak hingga tahun 2020. Sebagai pemasok durian keluar daerah, baru 3 tahun belakangan ini dilakoninya. Pengiriman lebih kurang 5.000 sampai 6.000. 5.000 sampai 6.000 setiap harinya ya? Iya, setiap hari. Yang rutinnya ke Medan dan Jambi. Itu sudah berapa lama nih Pak pengiriman? Lebih kurang 2,5 tahun ini rutin setiap hari. Rutin setiap harinya Pak? Rutin. Untuk Harga durian yang dijual Amri Manto bervariasi, tergantung besar dan kecilnya. Untuk ukuran sedang, dijual Rp15.000 hingga Rp16.000. Banta Fauzan melaporkan dari pesisir selatan. Terima kasih, Bang.
Danau Maninjau di Kabupaten Agam, Sumatera Barat memiliki ikan endemik yang dinamakan rinua. Ikan tersebut berukuran kecil, diolah menjadi aneka cemilan dan kuliner lezat. 5 tahun lalu, rinua sempat hilang dan sulit ditemukan. Namun 2 tahun terakhir, keberadaannya kembali banyak dan menjadi salah satu sumber ekonomi bagi masyarakat. Salah satunya Septimar, warga Nagari Sungai Batang, Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam ini. Usai mengantar anaknya sekolah, selama 2 jam, dirinya mengantar sekitar 3 kilo ikan rinua dari pinggir Danau Maninjau. Jam 7 lewat. Jam 7. Habis ngantar anak sekolah, pulangnya langsung ke danau. Ya kalau saya makan pagi sebentar doang, kadang 3 kilo, kadang 2 kilo. Di pinggir-pinggir aja. Ini bikin keripik, bikin rino crispy, peyek rinua badarai. Rinua juga mudah ditemukan di pasar tradisional di Maninjau ini. 1 kilogram rinua dijual seharga Rp25.000. Rinua diolah menjadi aneka cemilan dan makanan khas daerah Maninjau dan dijual di pinggir jalan sebagai oleh-oleh. Di waktu rinua tidak ada tuh, susah juga kami mencarinya ke Singkarak. Harganya sangat tinggi situ. Di situ harganya sampai 100.000 sekilo. Mulai rinua ini ada dari tahun berapa? Lah 2 tahun ini lah. Lah sampai banyak. Semenjak rinua kembali banyak ditemukan, berbagai aneka olahan mulai bermunculan. Selain cemilan, ada juga yang mengolahnya menjadi kuliner dengan cita rasa tinggi, seperti rendang. Rinua menjadi bahan utama rendang, pengganti daging sapi. Ada yang kita bilang peyek, ya, peyek rinua ada, palai rinua ada. Kemudian rinua itu juga bisa jadi campuran sayuran. Misalnya ditumis atau digulai itu bisa. Ada juga yang digoreng badarai kita bilang. Badarai itu benar-benar rinua itu digoreng jadi kayak teri digoreng, pecah-pecah gitu semuanya. Nah yang terbaru ini adalah dengan direndang. Hilangnya rinua diperkirakan terjadi sejak tahun 2016 lalu hingga 3 tahun kemudian. Belerang dan sisa endapan pakan ikan keramba apung yang banyak terdapat di sekeliling danau diduga menjadi penyebab hilangnya rinua. Sepertinya begitu, kita melihatnya karena warna daripada airnya juga sekarang mulai kelihatan agak lebih bening, lebih jernih dibandingkan sebelumnya yang kadang-kadang ada warnanya hijau dan sebagainya. Dan kami yakin itu sangat berpengaruh dengan keberadaan ikan Danau Maninjau yang khas dan asli ini. Tahun 90-an, Danau Maninjau terkenal sebagai surganya wisatawan asing. Namun sejak tahun 2000, warga beralih menjadikan danau sebagai sentra ternak ikan keramba apung. Wisatawan pun enggan berkunjung. Bau amis dari keramba ikan sangat menusuk hidung. Arset Kusnadi melaporkan dari Agam. Pemirsa, demikianlah perjumpaan kita dalam Berita Padang hari ini. Saya Adini dan tim redaksi yang bertugas pamit undur diri. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.